saat awalnya dia merasa sudah menemukan pria yang tepat, dari segi agama menurut dia kuat, pekerjaan juga ada, tapi walaupun pendapatannya jauh di bawah Ibu Juju, tapi ternyata mendapati bahwa suami keduanya ini selingkuh sama karyawatinya nih Pak Ustadz. Ibadah itu sebetulnya kan pembentukan akhlak. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua ritual seseorang, ibadah seseorang itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Tidak semua pohon itu bisa menghasilkan buah. Buah ibadah itu nyatanya akhlak. Artinya suami yang selama ini dikenal ahli agama, rajin ke masjid, rajin sholat, nyatanya formal seperti itu akhlak. Itu menunjukkan bahwa beliau rajin ritualnya, tapi tidak melahirkan kedalaman spiritual dan perbaikan. Maka itu juga penting ketika kita bertemu seseorang, tidak langsung mudah jatuh cinta begitu saja. Lihat lingkungannya, di kebun mana dia tuh. Jangan langsung hanya ketemu satu orang, kemudian kita ambil kesimpulan dia baik. Baik itu harus lihat dari mana-mana. Lingkungannya tanya, di kantornya ditanya, pergaulannya juga ditanya. Karena apalagi sekarang itu banyak sekali orang yang pandai tampil dengan busana kesalehan, tapi kesehariannya betah dengan kesalahan. Itu banyak. Mungkin di sisi ini Juju tidak sempat mengorek latar belakang keluarga, lingkungan, kesehariannya. Maka itu di dalam Islam ada yang namanya khitbah. Tunangan itu untuk menuntaskan itu. Tenggang waktu yang sedikit itu bisa untuk melihat-lihat seperti apa seseorang sebenarnya. Ibu dari suami kedua sudah punya anak? Saya punya anak 2. Punya anak 2 dari suami yang kedua. Iya. Nah, suami yang kedua ini sama karyawati ibu ini melakukan hubungan badannya di bawah pernikahan atau tidak? Belum nikah. Kedua. Tepatnya apa yang dilakukan sama Ibu Juju ini Pak Ustadz, meminta cerai? Dalam syariat seorang manusia yang sudah muson, yaitu yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan, ketika berzina hukumnya itu dirajam sampai mati. Maka ketika sang suami itu berzina dengan pembantu tadi, haknya itu dia dirajam sampai mati. Jika itu ditegakkan, otomatis sudah kehilangan suami. Maka mempertahankan hidup dengan seorang pezina itu tidak baik. Tidak baik. Itu apa yang dilakukan ibu dengan memberikan pilihan antara, sebetulnya itu juga agak kendor, milih itu agak kendor. Tapi misah itu lebih tepat sebenarnya. Karena kita akan terus hidup dengan anak-anak yang dibayangi oleh perilaku ayah. Sudah. Dan untuk saat ini Ibu single parent atau punya suami sekarang? Saya punya suami lagi, yang ketiga. Boleh tahu ketemunya di mana? Kalau tadi ngakunya orang pesantren ya, lebih mendalam agamanya, lebih dalam lagi ya. Nah, ini yang ketiga ini? Ini yang ketiga. Iya, yang ketiga. Lebih santri lagi, budaya sosialnya juga lebih tinggi. Ya, peduli dengan lingkungan, agama. Lama-lama setelah setahun saya menikah dengan mereka, saya ada keganjilan. Apa itu? Keganjilan itu ada semacam ritual gitu ya. Di rumah ada kamar yang dikhususin gitu, tidak boleh ditempatin. Saya kayaknya ada curiga, ya saya masuk ke ruangan itu kayaknya serem. Itu suka terjadi yang aneh-aneh gitu. Udah sempat nanya belum sama suami? Karena kan kita nggak bisa cuma dari sekedar ngelihat benar atau tidaknya. Udah sempat nanya sama suami? Dia bilang itu jangan ganggu, karena itu buat naruh tempat usaha kita, supaya usaha kita, toko kita laris. Katanya kamu jangan ganggu tempat itu, jangan dibuka. Tempat itu menyeramkan atau lebih kepada ritual Kalau boleh tahu, keagamaan? ya isinya apa di kamar isinya itu? apa aja? Saya tidak boleh buka.
Tapi kalau dari ibu yang ngelihat, ngerasa itu nggak ada urusan, nggak ada hubungannya sama agama gitu. Bukan tempat berdoa kah Ya atau kita kan tempat tidak dia, tahu, jangan-jangan itu makanya. kan soma'a, itu Betul. mungkin tempat berzikir, ibadah khusus gitu. Kan Dari kita mana nggak ibu tahu. bisa menyimpulkan kalau itu menyeramkan gitu? Saya menyiramkan itu nggak boleh dibuka, dan tiap malam itu kayaknya di kamar itu ada terjadi yang heboh gitu, yang aneh-aneh, jeritan yang aneh-aneh, tangisan yang aneh-aneh. Jadi saya sendiri pun juga takut tinggal di rumah. Itu yang menjerit siapa itu? Saya nggak tahu. Oke, gini mungkin Pak Ustadz. Bu Juju mungkin nggak punya bukti kuat apa yang dilakukan sama suaminya. Cuma berdasarkan asumsi aja yang dia ngerasa dia takut. Oke, saya ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Satu, misalnya kita berpikir, oke, apa yang dipikirkan Bu Juju ini adalah dia bermain goib. Untuk seorang istri, wajib untuk mengingatin suami nggak Pak Ustadz kalau dia mulai menyimpang ke hal yang tersebut? Wajib. Wajib Boleh, ya? diingatkan. Dan saya anjurkan Bu Juju bisa baca kitab munajat misalnya. Itu yang insya Allah kalau sudah kita bawa, baca kalau memang itu adalah tempat ritual iblis atau jin, insya Allah dia akan pergi dengan sendirinya. Atau ada reaksi muncul. Baca Quran, terutama surat Al-Baqarah ya dibaca. Kalau benar di kamar itu ada seperti itu, dia akan hilang dengan sendiri insya Allah. Kita siapkan garam atau air, bacakan itu, kita lemparkan nanti hilang sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan saya ada jangan-jangan di kamar itu juga ada orang. Itu dia maksud saya. Pertanyaan Itu suaranya kedua adalah perempuan, tak? Iya, Biasanya seperti itu. Saya tidak meramal, saya tidak mendeteksi, tapi dugaan saya ada suara perempuan di situ. benar, Bu Juju ada suara perempuan di situ. suka ada suara perempuan tuh serem banget, nangis. Nah itu kalau saya bicara sama suami saya itu kalau kamu mau tahu aja katanya. Nah saya itu dicekek sama suami saya. Model usahanya ini usaha konsultasikah sebagai konsultan gitu mungkin, atau tidak sama sekali, berarti ada orang datang ke rumah gitu minta konsultasi nasihat gitu enggak? Gak ada. Artinya dia di ruangan itu sendiri yang ibu lihat. Iya. Cuma ibu mendengar suara wanita nangis-nangis seperti itu. Iya betul. Oke, Pak Ustadz, ini mungkin masih belum tentu benar atau tidaknya, tapi ketika kita mulai merasa takut nih, Ibu Juju merasa takut, apa yang ia harus lakukan di rumah itu, Pak Ustadz? Iya, baca Al-Quran. Al-Quran. Itu Tapi satu-satunya bisa nanti membentenginya. jika ada kesempatan, undanglah kiai atau ustadz yang mau lah. Mau. Tapi kalau di satu rumah ada kamar khusus buat suami itu tidak rasional. Saya ada kamar khusus, saya ada kamar karena kita ada ruangan. Saya nulis, saya baca kitab sendiri. Karena kalau di ruang tamu kan agak ramai gitu kan, saya kadang sendiri. Tapi istri ya boleh masuk di situ. Kalau nggak boleh masuk, kenapa? Masih ada sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya buat beliau, tapi berbahaya buat si laki-laki tadi, buat suaminya. Membahayakan mungkin karena ada kepentingan pribadinya yang selama ini disembunyikan. Tapi dibilang buat kelancaran usahanya nih, Pak Ustadz. Tidak lah. Tidak. Saya kok tidak Tidak melihat. membayangkan itu ya. Mohon maaf, bisa jadi jangan-jangan ada perempuan lain. Itu aja mas. Tapi kalau perempuan lain tuh nggak ada pernah keluar. Saya pengen tahu tuh nggak boleh, malah saya dicekek, saya bunuh kamu katanya. Laki-laki punya cara tersendiri untuk aman dari istrinya. 1001 cara, Pak Oh Ustadz. iya. Dia masuk ketika ibunya ke warung atau ngaji. Dan dia pulang pada saat dia juga pergi. Tentu saya tidak buruk sangka dengan itu. Karena menyangka dengan jin juga lebih buruk lagi kan. Tapi kalau benar jin, ibu baca kitab surat Al-Baqarah, akan bereaksi dia. Kalau tidak, manusia ini. Tapi kalau manusia kan mungkin nggak serem, Pak Ustadz. Ini serem banget. Ibu pernah dengar suara setan apa tidak? Ya, ada ketawa, ada nangis. Yang gitu. ketawa itu kan manusia. Tapi yang menangis ketawanya juga aneh, serem gitu loh ketawa. Ibu juga bisa bikin ketawa yang aneh. Bisa. Terus Artinya gini, ada suara minta tolong.
Ya, bisa saja itu untuk merubah alibi. Ya, merubah alibi supaya anggapannya itu adalah jin. Bisa. Tapi seram banget Pak. Serem banget. Oke gini, Ibu Juju waktu dicekik itu nanyanya baik-baik atau memang di ruangan itu Ibu Juju masuk pada saat dia ada di situ? Saya kan ingin tahu itu namanya kamar ditutup ya. Iya, masuk ke dalam. Kita mau dibersihin lah apa kan nampak apalagi serem gitu kan. Iya. Kita pasti dok ingin dibersihin gitu ya. Salah malah saya didorong, dicekek. Saya berontak. Dia nggak boleh tahu. Kalau kamu bandel ini usaha kita bisa tutup. Tapi kan saya nggak mau hal-hal yang lain Pak. Saya takut gitu loh. Apalagi dia tuh memelihara hal-hal yang aneh itu kan. Iya, saya belum bisa Tadi saya menyimpulkan. kan nggak percaya bahwa dia tuh seperti itu gitu loh. Kalau untuk yang benar mungkin dia nggak marah sama saya gitu loh. Gimana Pak Ustadz? Saya mohon maaf, saya belum bisa menyimpulkan bahwa itu ada klinik di situ atau ada ritual bisnis, belum bisa menyimpulkan.